Kan bae teu boga sawah asal boga pare, kan bae teu boga pare asal boga beas, kan bae teu boga beas asal bisa nyangu, kan bae teu nyangu asal bisa dahar, kan bae teu dahar asal kuat. Jangan gengsi kalau orang makan singkong, jangan gengsi kalau orang makan umbi atau mungkin sagu dan lain sebagainya. Karena urusan makan bukan gengsi lah, tapi udah suatu hak asasi semua makhluk hidup ini perlu makan. Pergi ya. Salam lagi. Ya, berasul. Asal usul masyarakat adat Kampung Cirende mengkonsumsi beras singkong itu gagasannya dari 1918. Pada saat itu emang posisi kita kan masih posisi zaman penjajahan Belanda ya. Baru diuji coba dalam arti budidaya singkong maupun pengolahannya itu 1924. Sampai saat ini mereka di sini khususnya masyarakat adat ini bisa mengkonsumsi beras singkong sampai diolah sampai dimakan sendiri lah. Dulu mah sanguan istilah orang Sunda di sini tuh emang bahan baku untuk bikin nasi. Tapi setelah kita dikenalkan di Kementerian Pertanian, terus diangkat oleh Kota Cimahi maupun Provinsi Jawa Barat, dikasih nama rasi, beras singkong, biar orang itu tidak kaget. Bedanya dengan rasi ini, kalau yang lain itu dari singkong segar, singkong yang biasa dikonsumsi yang enak. Nah kalau di Cirende ini singkongnya singkong beracun. Jadi kalau tanpa pengolahan nggak bisa dimakan langsung. Jangankan manusia, babi hutan pun bisa mati. Nah dengan diolah sedemikian rupa, akhirnya mengurai kadar racunnya dulu dihilangkan, baru bisa dikonsumsi. Singkong itu dipanen, dikupas, diparut, setelah diparut itu diperas. Setelah diperas itu jadi ada dua bagian, satu ampasnya, satu endapannya. Endapannya itu ada dua bagian, ada yang KW1-nya KW2, KW1-nya untuk bahan kerupuk dan lain sebagainya, KW2-nya untuk bahan opak dan lain sebagainya. Nah, ampasnya ini sendiri dijemur sedemikian rupa, setelah dijemur digiling lagi, itu jadi beras singkong. Apa ini? Dendeng. Nah, ini teh dari kulit singkong. Ini dari kulit singkong nih. Hasilnya ke sini. Kalau singkong yang ada di Cirende ini, dari mulai daun sampai kulitnya bisa dimanfaatkan dan jadi sumber ekonomi yang sungguh menjanjikan, Kang. Contohnya dari daun itu bisa jadikan perkedel daun singkong. Terus turun setelah proses pengolahan beras singkong, itu proses singkongnya itu ada aci singkong. Turunan pun banyak dari beras singkong itu kalau digiling dijadikan semacam mes yang lebih halus seperti terigu, itu bisa untuk bikin egg roll atau kue semprong atau kue-kue yang lainnya lah, kayak lidah kucing atau mungkin kue-kue kering yang lainnya, bisa sampai ke kulitnya, Kang. Kulit singkongnya pun nggak dibuang, sama ibu-ibu diolah sedemikian rupa dijadikan dendeng kulit singkong, Kang. Jadi semua tidak ada yang terbuang. Rahayu, 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 Marji, anu jadi gagasan dina buku tilu, si rasa sareng pikir, kahayang pikiran sareng rasa,
Ieu teu kengeng di pisah-pisah. Naon margina? Margi ieu hiji cepengan kanggo adat kampung Sireune anu tetep pageuh keukeuh kana ajaranana anu sakumaha ti zaman kapungkur. Jadi emang ada patata petitih dari orang tua yang dititipkan khusus untuk anak cucunya di masyarakat adat kampung Cireuneu. Patata petitihnya begini, biarkan kami tidak punya sawah asal punya padi, biarkan kami tidak punya padi asal punya beras, biarkan kami tidak punya beras asal bisa menanak nasi, biarkan kami tidak menanak nasi asal bisa makan, biarkan kami tidak makan asal kuat. Dalam arti kami tidak makan beras pun makan singkong sama kekuatannya. Kenapa saya nggak memilih makan nasi? Pertama, saya lihat kedua orang tua saya, mereka tidak makan nasi juga. Terus lihat perjuangan nenek moyang saya. Kalau misalnya saya makan nasi, terus hasil perjuangan nenek moyang saya nggak dipertahankan sampai sekarang oleh kita, terus ntar yang meneruskannya siapa lagi kalau nggak sama kita? Hati-hati ya, Purasun. Saya kan masyarakat adat, terus nggak makan nasi, makannya beras singkong. Ya mereka dulu SMP yang makan singkong itu babi hutan. Nah saya kecewa, sempat kecewa, terus ngerasa malu, minder, kayaknya ya udahlah sekolah nyampe sini aja, nggak mau lagi gitu kan. Pas nginjek bangku kuliah ya biasa aja lah, ya cuek aja, kalau misalnya dihina ya udah nggak apa-apa. Terus orang kita makan rasi juga sama kok, fisiknya sama yang makan nasi. Terus dalam kecerdasan ya sama, mungkin sama kayak yang lain, saya bisa nyampe kuliah. Bu, aku nggak pakai nasi ya. Kalau misalnya pergi kampus kan pulang sore ya, jadi saya tiap pagi bawa nasi. Nah lauknya beli di warung-warung nasi, itunya doang. Kalau misalnya pergi jauh ya cuman bawa nasi mentahnya, di apa ya, dinanak di misalnya di rumah yang lain. Nah itu sih, makanan yang lainnya bisa nyari sendiri. Nggak pengen nyoba nasi mat? Nggak enak lah. Ya, cobain deh. Kita aja nyobain punya dia ya. Aneh juga, yang lain makan nasi, dia nggak makan nasi. Tapi bawa nasi goreng juga, tapi bukan dari nasi. Itu yang anehnya, nasi goreng tapi bukan dari nasi. Tapi kalau rasanya sih, kata aku mah mirip sama nasi. Dengernya aneh sih kalau misalnya Irma nggak makan nasi, tapi kalau dilihat emang mirip. Cuman rasanya emang nggak jauh beda sih sama nasi, ada bedanya. Kenapa kami makan rasi ya? Bukan kami tidak mampu beli beras gitu. Tapi orang tua kami menghimbau jangan terlena dengan kondisi enak pada saat itu gitu. Tapi memikirkan untuk masa depan, bahwa ke depan makin lama orang itu makin banyak, makin jumlah penduduk makin bertambah, sementara lahan pertanian makin berkurang. Itu kealaman oleh generasi saya, ternyata betul.
kalau yang ada yang kos, ada yang bekerja, mereka biasanya bawa bekal dari sini. Atau enggak, kalau emang bekalnya sudah habis, ya mereka menyesuaikan diri aja di sana. Kira-kira yang bisa dimakan apa? Singkong, apa jagung, atau mungkin kentang, selain beras aja kan. Emang kita kerja biasa sering kasih makan sama yang punya rumah atau yang punya kerjaan gitu. Cuman berhubung ya itu nasinya tadi beda, paling saya bekal mentahnya gitu, beras singkong. Terus nanti di sana masak sendiri gitu, nasinya aja. Saya berada di Kampung Cirende karena saya nikah sama orang Cirende. Kebetulan saya juga sama-sama warga adat. Yang lainnya itu di makanan pokoknya itu, kalau di Kampung Cirende ini makanan pokoknya rasi. Kalau di adat saya dulu, tempat saya masih beras itu. Saya belajar beradaptasi dengan tempat yang saya tinggal sekarang ini. Ini mam nenek. Kalau dulu saya biasa makan satu hari itu standar 3 kali. Kalau sekarang 2 kali kayaknya udah cukup lah buat saya. Kalau di tubuh ya mungkin di stamina atau tenaga gitu ya, nggak ada sih, nggak ada yang berpengaruh, sama aja. Malahan saya ngerasa lebih kuat. Di samping itu nggak repot juga mikirin harga beras yang terus melonjak atau gimana. Kita cuek-cuek aja. Kami makan singkong dari 1924 sampai saat ini, ya nggak ada kekurangan apa-apa. Lihat dari segi kesehatan, sesepuh kami, Mbah Emen, umurnya udah lebih dari 70 tahun masih bisa naik gunung. Dengan kasat mata berarti mereka sehat. Saya umur lebih dari 40 tahun masih bisa istilahnya seperti yang lain. Dari segi pendidikan pun istilahnya 1-2 di sini lulus sarjana. Secara ekonomi masyarakat di sini tidak ada yang kategori miskin kan. Terus dilihat dari gizinya juga, di sini nggak ada anak-anak yang namanya gizi buruk. Secara umum sih, secara keseluruhan sama saja sebenarnya ya. Bahkan kalau misalnya ngelihat pada balita-balita, terutama bayi mungkin ya yang di bawah 1 tahun, di sini termasuk banyak yang sehat lah ya, yang gemuk, bisa dikatakan termasuk gemuk gitu. Pertumbuhan mereka sama gitu ya, dari segi berat badan rata-rata sama sih dengan tempat lain gitu ya, dengan posyandu lain. Tenang muda, tenang muda. Untuk menjaga kelestarian, kami khususnya di masyarakat adat ada regenerasi lah. Regenerasi dari mulai orang tua, menengah sampai ke anak-anak dan lain sebagainya. Waktu saya SD kelas 6, saya mulai diajarin ini loh, ini aksara Sunda, ini huruf Sunda. Nah, sama salah satu ketua pemuda di sini diajarkan huruf Sunda. Terus udah mulai bisa, saya udah mulai lancar. Akhirnya saya bisa ngajarin lagi ke anak-anak yang lain yang di bawah saya. Di situ saya ngajarin ini loh aksara Sunda, ini huruf Sunda, biar anak-anak tahu kalau aksara Sunda tuh salah satu ciri Sunda. Untuk menjaga kelestarian rasi itu sendiri, kita harus seimbang menjaga alamnya. Karena ya tadi saya katakan, kita makhluk eling, makhluk cicing, makhluk nyaring. Itu harus dijaga keseimbangannya. Jangan sampai kita yang makhluk elingnya ini jadi tak eling, Kang. Tidak ingat terhadap yang lain, lupa diri karena singkongnya ini mulai
punya nilai jual yang cukup, kita babat habis untuk menanam singkong, tidak memikirkan untuk resapan air dan lain sebagainya, tidak juga. Ada semacam ritual-ritual kecil untuk istilahnya sanuk-sanuk paparaku lah kalau bahasa Sunda itu, atau mipit amit ngala bebeja, jadi semua pun ada yang punya. Kalau mau manen nggak asal cabut, kalau mau nanam juga tidak asal tanam gitu. Tetap kita jaga keseimbangan. Di sini ada namanya hutan leuweung larangan, leuweung tutupan, leuweung baladahan. Nah, leuweung baladahan itu yang jadi sumber kehidupan kita. Fungsinya hutan tutupan itu bukan tertutup untuk petani masuk ke daerah situ, cuman lebih dilestarikan seperti tanaman-tanaman keras harus tetap dijaga seperti itu. Kalau hutan larangan ya masyarakat khususnya petani jangan sembarangan menebang. Kalau boleh menebang tapi dengan catatan harus menanam lagi. Ya kalau yang namanya hutan baladahan itu kan garapan. Jadi lahan garapan untuk petani menanam singkong, umbi-umbian, dan macam-macam lah. Mau kapan sampai kita ketergantungan terhadap saudara-saudara kita yang lain? Nah, bagaimana kitanya membangun kemandirian tadi? Ternyata bisa. Kami 1918 sampai saat ini, kami tidak pernah kekurangan. Dalam arti tanda petik untuk makan itu tidak pernah, apa istilahnya, karena krisis, macam-macam, terus kekurangan pangan dan lain sebagainya. Ya adem aja kan. Yang penting di sini kan menanamkan kemandirian dalam apapun kehidupan ini, jangan tergantung. Bukan berarti kita apatis terhadap pemerintah atau siapa, tidak. Tapi dalam arti bagaimana caranya tidak menggantungkan hidup kita terhadap yang lain. Walaupun kita emang saling ketergantungan. Tapi masa urusan perut, urusan beras aja tergantung dari Thailand, Cina dan lain sebagainya. Konon negara kita negara agrarisan gitu. Ini makan apa? Apa? Kerupuk? Jadi untuk pangan ini ya harus kembali lagi ke zaman konsep dulu lah. Dari Papua dengan sagunya, dengan umbi-umbiannya, Madura dengan jagungnya. Mungkin kearifan-kearifan lokal di negara lain tidak punya atau di tempat lain yang nggak punya. Kenapa harus dibikin repot? Pangan itu tidak identik dengan beras itu. Tapi namanya pangan itu kebutuhan pokok kita. Padahal Indonesia itu negara kaya, ada jagung, ada singkong, ada yang lain sebenarnya. Jangan sampai mereka makan singkong atau makan jagung atau makan talas itu dianggap orang aneh gitu.